Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa sejenak. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin 16 Agustus 2021, Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur Daud pada saat ini mengajak seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada agar selalu membuahkan yang baik. Si pemazmur sebagaimana telah dia lakukan sendiri, ya, menjadi seorang yang pelaku kebaikan, sebagaimana berbuah oleh Tuhan di sini. Bagaimana seorang biar bisa boleh berbuah? Bagaimana caranya? Ada 3B. Ini istilah 3B udah sangat lazim kita dengar ya Bapak Ibu ya. Berakar, ibarat tanaman harus ada akarnya. B yang kedua adalah bertumbuh. Ya, harus bertumbuh. Kalau memang ditanam sekarang, besoknya bertumbuh, yang tadinya mungkin hanya 2 cm bisa 30 cm, bisa 1 meter, dan seterusnya. Tidak hanya cukup bertumbuh, harus berbuah. Nah, bagaimana nih agar kita bisa meraih 3B? Berbuah oleh Tuhan. Awalnya kita berakar dulu ya. Katakan ada pohon nih, ada pohon. Sebuah pohon tentu punya akar. Ada barangkali akar serabut. Akar serabut itu lebih kepada kiri, kanan, depan, belakang gitu. Ada akar tunggang yang memang langsung menancap ke bumi, ibarat paku bumi ya. Tapi pasti satu tanaman harus punya akar yang menghubungkan dia ke perut bumi, katakan seperti ke bumi, agar dia menyatu. Dan biasanya akar ini tidak kelihatan, tapi dari sana sumber semuanya. Ya, tadi kita katakan nih akar itu ada di bawah gitu ya, di bawah tanah, walaupun kita tidak kelihatan, tapi kita tahu dari sana akan punya energi, ada energi yang ditimbulkan. Akar ini bisa dikatakan sebagai basic ya, bisa dikatakan ibarat bangunan, rumah, gereja, gedung, apapun itu. Ya, apa jadinya kalau pondasinya tidak kokoh ya? Kalau pondasinya tidak kokoh, berarti kalau angin datang dia akan roboh ya. Iya, resikonya gitu. Jadi pondasinya harus kuat, pondasinya harus kenceng ya. Yang mewanti-wanti agar pun kalau ke depan ada terjadi angin dan lain sebagainya, si bangunan itu atau si pohon itu tidak akan gampang tumbang adanya. Nah, itu akar. Akar itu lebih kepada walaupun tidak kelihatan, iman itu kan nggak kelihatan, tapi iman itu bertumbuh dan punya karakter sendiri. Nah, yang kedua adalah bertumbuh. Bapak Ibu, bertumbuh seperti yang kita sebut tadi, kalau kita tanam pohon rambutan sekarang masih di polybed gitu ya. Polybed berapa sih ukurannya? Palingan 30 cm ya. 30 cm kita tanam, ya tunggu sebulan mungkin sudah bertambah, jadi dari 30 cm jadi 60 atau mungkin 1 meter dan seterusnya. Proses pertumbuhannya itu bertahap ya.
Bertumbuh itu akan kita lihat, oh ada daunnya, ada batangnya, ada rantingnya, ada dahannya. Ibarat pohon kita lihat kokoh, si pohon ini batangnya itu kita melihat ada pertumbuhan di sana dan dia akan bisa kuat survive dengan segala musim ya. Dengan segala musim, baik itu musim penghujan atau kemarau. Ya karena tadi udah punya akar yang kokoh, punya pondasi yang hebat, ya dia akan bisa survive, dia akan bisa bertahan. Si akar itu erat sekali hubungannya dengan pertumbuhan tadi ya. Luar biasanya katakan si pohon ini katakan karena sesuatu hal ditebang ini pohon. Pertanyaannya adalah langsung mati nggak itu pohon? Saya pikir enggak. Tunggu aja sehari, 2 hari, seminggu. Akan tumbuh tunas-tunas baru yang lebih segar lagi. Kok bisa sih? Ya bisa. Karena ada tadi akar yang memproses semuanya. Kalau dia tidak punya akar, begitu ditebang itu pohon, tidak akan bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Itu makanya punya akar, punya iman yang luar biasa itu, ya patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Never give up. Jangan pernah menyerah. Itu luar biasanya orang yang punya Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Yang berikut, setelah berakar, bertumbuh, Tuhan mengharapkan kita berbuah. Wow, panen telah tiba. Ada yang berbuah. Wah, kita makan buah nih. Nah, katakan pohon mangga. Oke, tidak cukup hanya berakar, bertumbuh, ada dahan, ada daunnya lebat. Karena tetap berbuah pada waktu yang telah sudah ditentukan, jadinya apa dong? Nah, jadi makanya erat sekali hubungannya tadi berakar, bertumbuh. Iman kita pun seperti ini. Jika dikatakan kita memang punya iman yang kuat, punya satu pengharapan yaitu sebagai pertumbuhan kita, hari esok akan lebih baik. Tapi tidak cukup hanya itu, harus berbuah dan buahnya itu manis dan bisa dinikmatin orang, tidak hanya dipandang saja. Misalnya ada, dan buahnya itu bukan buah plastik loh yang hanya enak dilihat gitu. Misalnya kalau kita pergi ke pasar buah, kita beli sekilo, kita makan satu keluarga, enak gitu ya. Jadi bisa dinikmati buahnya gitu. Selayaknya juga kehidupan ini seperti itu, ada buah yang kita hasilkan dari pertanda kita punya iman, pertanda kita punya pertumbuhan yang luar biasa, juga termasuk dengan pandemi ini ya. Lebih realnya Bapak Ibu, berbuah ini bisa kita identifikasi dalam Galatia 5 ayat 22 ya. Saya pribadi lebih sering menghafalkan ini dalam satu lagu ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah itu dia Bapak Ibu, bagi kita yang proses pertumbuhannya sudah bisa melewati segala zaman, kita saatnya berbuah dalam kasih sebagaimana dalam
Galatia 5 ayat 22 tadi. Selamat berbuah di dalam Kristus, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang menyempurnakan kehidupan kami. Kami bukan hanya dewasa secara fisik, tapi juga dewasa dalam kerohanian. Mampukan kami tidak hanya berakar, tidak hanya bertumbuh, tapi berbuah sebagaimana tadi Galatia 5 ayat 22. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh berbuah buat sesama kami, dan dikala kami menghadapi pandemi ini, biarlah kami kuat dengan buah-buah kasih yang daripada Tuhan. Senantiasa mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh memberikan yang terbaik dalam mewujudkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.